penetapan Sumpah Presiden. Saudara, hari ini tepat 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Selain sekolah rakyat, program sekolah unggulan lainnya ada Sekolah Garuda yang sebelumnya ini disebut sebagai Sekolah Unggul Garuda. Sekolah Garuda resmi diluncurkan pada 8 Oktober 2025, di mana program ini menjadi salah satu langkah strategis untuk pemerataan pendidikan berkualitas di Indonesia. Tak heran, saudara, Sekolah Garuda menjadi salah satu program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di sektor pendidikan. Sekolah Garuda merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia di bidang sains dan teknologi, yang disebut menjadi pelengkap sekolah rakyat. Rencananya pengembangan Sekolah Garuda hingga tahun 2029, Presiden Prabowo Subianto ini menargetkan berdirinya 80 sekolah Garuda. Sekolah Garuda merupakan salah satu dari program hasil cepat terbaik pemerintahan Prabowo Gibran, di mana Sekolah Garuda menjadi pelengkap dari sekolah rakyat yang lebih dulu diluncurkan. SMA Negeri Banua Banjarbaru, Kalimantan Selatan resmi menjadi Sekolah Garuda Transformasi dan satu-satunya di Kalimantan Selatan. SMA Negeri Banua merupakan satu di antara 16 sekolah Garuda Transformasi di Indonesia. Menurut saya ini adalah salah satu kesempatan yang sangat luar biasa bagi saya dan juga teman-teman saya, karena dengan adanya Sekolah Garuda ini membuka akses kesempatan bagi kami untuk terus berkarya dan juga bertransformasi, di mana kami tidak hanya dapat menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, tapi juga secara nasional, namun juga secara internasional, karena kami diberikan akses untuk dapat berkuliah di luar negeri. Di Samarinda, Kalimantan Timur, SMA Negeri 10 resmi berubah menjadi Sekolah Garuda sejak September 2025. Kepala sekolah menyebut, salah satu perbedaan sekolah Garuda dengan sekolah umumnya yaitu syarat kelulusannya harus membuat karya tulis ilmiah. Keunggulan sekolah ini dibandingkan sekolah lain adalah pada budaya mutu ya. Kita nyebutnya budaya mutu. Budaya mutu itu budaya menulis, budaya speaking itu berbicara misalnya. Nah, budaya menulis itu adalah menulis esai, kemampuan menulis esai, kemudian kemampuan menulis KTI. Jadi KTI itu jadi syarat kelulusan di sini. KTI karya tulis ilmiah, yang dipresentasikan, yang ditulis seperti menulis mini skripsi ya. Sekolah Garuda atau pertama kali dikenal dengan nama Sekolah Unggul Garuda merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia di bidang sains dan teknologi. Latar belakang Sekolah Garuda ini adalah Bapak Presiden melihat kita harus memperbaiki, mengoptimalkan sains dan teknologi di negara kita. Bidang STEM, sumber daya manusia kita yang mumpuni di bidang STEM, terutama sekali. Sehingga untuk itulah Bapak Presiden menginginkan agar kita membuka akses. Karena sementara ini yang terjadi adalah pendidikan yang berkualitas yang menjuruskan anak-anaknya kepada siswa-siswi kita pada STEM yang berkualitas itu tidak terbuka untuk semua orang.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf bilang sekolah Garuda disediakan bagi anak-anak yang memiliki prestasi akademik. Sekolah Garuda ini memang diberikan kepada mereka yang memiliki prestasi akademik. Jadi jalur khusus mereka-mereka yang memiliki prestasi akademik. Siapapun boleh, selama memenuhi syarat-syarat lolos seleksi, bisa sekolah di Sekolah Garuda. Program Sekolah Garuda terdiri dari 2 skema, yaitu Sekolah Garuda Transformasi seperti pada SMA dan Madrasah Aliyah yang sudah ada di berbagai wilayah. Sementara skema yang kedua adalah Sekolah Garuda Baru, sekolah yang dibangun dari awal di wilayah 3T. Dalam peta jalan pengembangan Sekolah Garuda hingga 2029, pemerintahan Prabowo Gibran menargetkan 80 sekolah Garuda. Sementara target pembangunan Sekolah Garuda pada tahun 2025 ini ada 80 sekolah, di mana target pertamanya tahun 2025 hingga tahun 2029 ini 80 sekolah, dan tahapan kedua tahun 2025 12 sekolah transformasi dan 4 sekolah baru. Lalu saudara, sementara untuk anggaran pembentukan Sekolah Garuda Baru ini dibutuhkan dana sebesar 200 miliar rupiah per sekolahnya. Nah, lalu saudara, sebelumnya Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran pendidikan di tahun 2026 ini sebesar 757,8 triliun rupiah. Angka ini naik 9,8%, dan dari outlook anggaran tahun 2025 ya ini sebesar 690 triliun rupiah. Selain Sekolah Garuda, ada lagi program besutannya, yakni diunggulkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka sejak sebelum Pilpres, yakni program makan bergizi gratis alias MBG. Nah, dalam APBN 2025, pemerintah mengalokasikan dana 71 triliun rupiah untuk program makan bergizi gratis atau MBG. Per 3 Oktober 2025, Kementerian Keuangan mencatat realisasi serapan anggaran MBG mencapai 20,6 triliun rupiah atau sekitar 29% dari pagu yang dianggarkan. Presiden Prabowo Subianto menargetkan program MBG bisa menyentuh 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2025. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, penerima manfaat MBG telah mencapai 31,2 juta jiwa per 3 Oktober 2025. 18 Oktober lalu, Presiden Prabowo menyatakan program MBG sudah menjangkau 36,2 juta penerima manfaat. Penerima manfaat MBG terbanyak berada di Pulau Jawa dengan jumlah lebih dari 18 juta jiwa. Sedangkan di wilayah Maluku dan Papua, program MBG baru menjangkau sekitar 700.000 jiwa. Presiden Prabowo pun mengungkap jumlah satuan pelayan pemenuhan gizi atau dapur MBG ini sudah mencapai 11.900 unit. Prabowo mengklaim pembangunan SPPG telah menciptakan 1,5 juta lapangan kerja baru. Meski demikian, sejumlah kasus keracunan mewarnai penerapan program MBG. Badan Gizi Nasional atau BGN mengungkap korban keracunan MBG mencapai lebih dari 6.400 orang.